kesimpulan makna dari bismillah. Jadi bisa kita maknakan dua. Makna yang pertama bismillah dengan memohon bantuan dengan menyebut Allah. Maksudnya dengan menyebut Allah yaitu menyebut nama Allah ini, saya memohon bantuan kepada Allah Subhanahu. Makanya disyariatkan, dianjurkan kita sebelum memulai pekerjaan yang baik dengan menyebut bismillah. Kendaraan naik mau memulai starter bismillah, motor misalnya. Mau makan bismillah. Pekerjaan apa saja yang baik-baik, antum mulai dengan bismillah. Sejatinya antum dengan menyebut nama Allah antum memohon pertolongan kepada Allah. Paham di sini ikhwan? Muhammad paham? Memohon pertolongan kepada Allah dengan apa? Menyebut nama Allah. Dan ini termasuk wasilah. Termasuk wasilah. Tawassul. Jadi tawassul dengan nama Allah, dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dibolehkan, disyariatkan. Kita bertawassul memohon kepada Allah dengan perantara menyebut nama-namanya. Dengan nama Allah. Kemudian makna yang kedua musahabah. Musahabah kebersamaan. Maksudnya adalah Allah dengan apa yang akan kita lakukan dengan ucapan itu bismillah, Allah bersama kita. Allah bersama kita. Maksudnya bersama dengan apa? Dengan ilmunya, dengan keberkahannya, dengan bantuannya dan seterusnya. Paham ini? Sehingga pekerjaan kita, apa yang kita lakukan dengan menyebut bismillah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibantu dan diberkahi. Subhanallah. Itu antum harus hadirkan itu ketika membaca bismillahirrahmanirrahim. Jangan cuma lisan saja, jangan, harus hadir dalam benak, dalam ingatan. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, aku memohon pertolongan kepadamu. Aku memohon diberkahi pekerjaanku ini. Taib, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Di sini nama Allah di sini tidak disebut apa nama yang mana, berarti semua, mencakup semua. Dengan nama Allah. Semua nama Allah. Karena mufrad, isim mufrad ketika disandarkan kepada sesuatu menunjukkan umum. Ismullah berarti semua nama Allah. Semua nama Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu, jika engkau menghitung ni'matallahi, nikmah satu. Nikmatun itu satu. Tapi disandarkan kepada Allah. Lafzul jalalah, jadi satu ini bermakna umum, semuanya. Semua nikmat Allah SWT. Jadi bismillah dengan menyebut nama Allah, maksudnya semuanya. Dengan perantara menyebut nama Allah semuanya. Karena semua nama Allah SWT itu mulia, nama yang sempurna, yang agung. Kemudian siapa Allah? Ar-Rahman. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahimi. Dengan nama Allah, siapa Allah? Ar-Rahman, yang maha penyayang. Ar-Rahim, yang maha penyayang.
Jadi Ar-Rahman Rahim sifat. Bisa kita katakan dia sifat, bisa kita katakan dia badal. Diirab oleh sebagian para ulama seperti itu. Ar-Rahman, apa makna Ar-Rahman? Sama dengan Ar-Rahim. Bersumber dari kata yang sama, yaitu dari Ar-Rahmah, kasih sayang. Namun Ar-Rahman lebih luas maknanya dari Ar-Rahim. Jadi ada dua penjelasan para ulama itu. Tafsir, ada yang menafsirkan Ar-Rahman adalah sifat zat. Memang sifat Allah yang sudah melekat, menempel memang pada zat Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ar-Rahim sifat berupa perbuatan. Sifat fi'liyah. Ar-Rahman sifat zatiyah. Jadi sifat fi'liyah itu berkaitan dengan kehendak. Kalau Allah kerjakan, kehendaki Allah kerjakan, kalau tidak, tidak. Seperti sifat fi'liyah itu seperti turun di sepertiga malam yang pertama, yang terakhir. Seperti yarzuk, rozak. Yarzuku memberi rizki, sifat fi'liyah, perbuatan. Kalau sifat zat berarti tidak berkaitan dengan perbuatan. Artinya memang Allah sudah tersifati seperti itu, seperti hidup. Termasuk penyayang tadi. Memang Allah sudah tersifati dengan sifat itu. Kalau Rahim berarti Allah sudah melakukan sifat kasih sayangnya kepada hambanya. Dia tolong hambanya, dia ciptakan hambanya dengan penuh kasih sayang, itu sudah namanya Rahim. Tapi sebagian para ulama menafsirkan lagi Ar-Rahman sifat penyayang untuk seluruh hambanya tanpa terkecuali. Orang kafir disayang, fasik disayang, mukmin disayang, itu Rahman. Dan seluruh makhluk. Adapun Rahim kasih sayang khusus terhadap hamba-hambanya yang beriman. Makanya dalam Al-Quran wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah terhadap orang-orang yang beriman rahima. Banyak dalam Al-Quran Allah ketika menyebut rahima itu selalu dikaitkan dengan orang-orang beriman. Dari sini diambil kesimpulan oleh para ulama, Rahim kasih sayang khusus bagi orang yang beriman. Rahman untuk seluruhnya. Menunjukkan juga kasih sayang itu ada dua berarti. Ada kasih sayang yang umum, ada kasih sayang yang khusus. Ada rahmat yang umum, ada rahmat yang khusus. Rahmat umum ya umum untuk seluruh hamba. Berkaitan dengan dunia, kemaslahatan dunia, kenikmatan dunia. Itu kasih sayang yang umum. Seperti menghidupkan, memberi rizki, menyehatkan orang. Orang kafir itu antum lihat sehat terus, rizkinya jalan terus, tapi Allah benci kepada orang kafir. Tapi lihat diberi rizki terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Ar-Rahman. Ar-Rahim kasih sayang yang khusus. Apa maksudnya kasih sayang yang khusus? Rahmat yang khusus yaitu berupa memberi hidayah. Hidayah ke jalan yang benar, ke jalan Islam, ke jalan manhaj salaf. Itu yang maksud rahmat yang khusus. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang selalu diberi oleh Allah, dijaga oleh Allah dengan rahmatnya yang khusus setelah rahmatnya yang umum.
diberi berkah hidupnya, dimudahkan untuk melakukan kebaikan, rahmat khusus. Ada sebagian orang susah melakukan kebaikan, itu berat. Contoh menghafal susah. Hah? Belajar dia, mau sholat itu nanti dipaksa-paksa. Bangun subuh nanti dipaksa, dipentung-pentung nanti. Berarti ada yang saya ingatkan, yang ingin saya ingatkan kepada ikhwah semuanya, santri semuanya, akhwat dan juga ikhwat, untuk menjaga adab. Menjaga adab. Kadang saya dengar teriakan-teriakan yang tidak terkontrol. Mungkin teriak horas, mungkin main bola menang, teriak bikin gaduh. Jangan ya ikhwan. Jangan, kebiasaan yang dulu dirubah, di pesantren ini dirubah, dibiasakan berbuat yang baik supaya insya Allah menjadi orang baik seterusnya. Paham di sini? Paham? Paham? Halo, antum paham? Jadi tidak usah teriak-teriak ya. Begitu juga akhwat, dijaga, kadang tidak terkontrol, suaranya terdengar sampai keluar, ketawa terbahak-bahak. Santri harus menjaga adab. Tertawa dikontrol, tertawa tidak haram, tapi kalau sudah terbahak sampai terpingkal-pingkal, sudah bukan, sudah merusak muruah namanya. Apalagi sampai teriak-teriak, itu kayak orang di pasar. Jangan ya, lain kali jangan. Dijaga. Karena di samping kita ini ada tetangga-tetangga kita ini orang-orang orang umum. Mereka juga menilai. Taib. Juga tentang sholat ya ikhwah. Sebelum azan itu sudah siap-siap. Diperkirakan ini kayaknya kalau saya ngantri ini tidak sempat. Berarti antum sebelum orang ngantri, antum sudah duluan. Masuk sudah. Kamar mandi siap persiapan. Pas azan antum sudah di masjid. Semuanya. Paham ya? Diamalkan ini. Tapi sudah azan itu? Masuk? 1 menit lagi. Taib ya, demikian. Jadi Ar-Rahim, kasih sayang Allah khusus kepada orang yang beriman, berupa menguatkan keimanannya, memudahkan dia untuk melakukan kebaikan, amalan soleh, memberi hidayah untuk bisa sampai kepada petunjuk, memberkahi hidupnya. Taib, itu yang dimaksud rahmat yang khusus buat orang yang beriman, menguatkan keimanannya dan seterusnya. Kemudian ayat yang setelahnya, taib azan. Fauzan. Azan.